Langkah awal saat kita membersihkan najis ainiyah yaitu kita membersihkan atau kita menghilangkan najis yang terlihat oleh mata tersebut. Karena kembali lagi, sifat dari najis ainiyah yaitu terlihat oleh mata, dirasakan oleh lidah, dan dicium dan dapat dicium oleh hidung. Di sini dibersihkan menggunakan kain kering atau bisa juga menggunakan tisu kering. Dibersihkan sampai ketiga sifat tersebut hilang. Setelah hilang, baru kemudian bisa dialirkan air mengalir pada bagian yang terkena najis tersebut. Kemudian dilap sampai semua bagian yang terkena najis tersebut bersih. Dilap, kemudian setelah kering, namun ketika bau atau rasanya masih tercium, maka harus kita lakukan kembali sampai benar-benar bau, rasa, dan warnanya tidak terlihat lagi. Setelah diberikan air, maka bisa dilap-lap kembali seperti sebelumnya. Di sini menggunakan tisu kering lagi ya, seperti yang sebelumnya. Mengapa menggunakan yang kering? Karena yang kering bisa menyerap seluruh air yang terkena pada daerah yang najis tersebut, berbeda dengan yang basah. Jika yang basah, dapat dimungkinkan semua najis justru akan terkumpul atau menjadi kotor semuanya. Langkah pertama yang kita lakukan saat kita akan membersihkan najis hukmiyah yaitu kita menandai bagian yang terkena najis tersebut. Setelah kita tandai, maka dapat kita ketahui bahwa daerah yang terkena najis tersebut merupakan daerah tersebut, sehingga kita tidak salah ketika membersihkannya. Setelah itu kita tuangkan air yang mengalir ke atas daerah yang terkena najis tersebut. Kita tuangkan air, kemudian kita lap menggunakan kain kering atau bisa juga menggunakan tisu kering. Kita lap menggunakan tisu tersebut, lalu kita tunggu sampai kering. Setelah kering, maka lantai bisa dikatakan suci, dan apabila ingin dipel sudah bisa atau sudah diperbolehkan. Langkah awal yang harus kita lakukan ialah kita membersihkan bagian yang terkena najis mughaladah tersebut. Di sini yang terkena yaitu sepatu pada bagian telapak kaki tersebut. Pertama, kita harus membersihkan sampai kotoran atau najis tersebut hilang. Bisa menggunakan air apabila diperlukan. Dibersihkan sampai kotoran tersebut tidak terlihat lagi. Di sini kita menggunakan debu karena syarat mensucikan najis mughaladah yaitu menggunakan debu pada salah satu basuhan air sebanyak 7 kali. Kita campurkan debu yang bisa digunakan untuk tayamum pada ember kedua. Di sini saya menyiapkan 2 ember. Ember pertama yaitu ember yang berisi air, dan yang kedua merupakan ember yang berisi air yang telah dicampur dengan debu. Debu yang digunakan pada air yang digunakan untuk mensucikan najis mughaladah bisa digunakan untuk tayamum. Setelah itu kita basuh pada bagian sepatu yang terkena najis tersebut. Kita tuangkan sebanyak 7 kali.
Yang pertama tadi sudah. Di sini yang kedua. Di sini kan terdapat 2 ember. Jadi salah satu ember merupakan ember yang berisi dengan air yang telah dicampur dengan debu. Air ini lebih diutamakan dibasuh pada bagian basuhan yang awal, tidak pada bagian yang akhir, karena agar sepatu tersebut benar-benar bersih. Karena kalau kita tuangkan air yang telah dicampur dengan debu pada bagian akhir, dimungkinkan sepatu tersebut masih kotor atau masih terdapat debu. Di sini sudah suci namun kotor. Maka lebih diutamakan memberikan air yang telah dicampur oleh debu tersebut pada bagian awal-awal, misal 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 sampai basuhan ke-7 yang merupakan basuhan yang terakhir. Basuhan terakhir harus menggunakan air yang mengalir secara mutlak tersebut. Sekian, terima kasih.